Halo, selamat siang. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mengenai aplikasi YouTube. Dimulai dari sejarah YouTube. Situs YouTube didirikan oleh 3 mantan pekerja PayPal, yaitu Steve Chen, Chad Hurley, dan Jawed Karim pada Februari 2005. Dilansir dari Wikipedia, situs ini kemudian beralih menjadi milik Google pada akhir tahun 2006 hingga saat ini. Sebagian besar konten di situs ini diunggah oleh individu. Namun beberapa perusahaan media seperti CBS, BBC, Vevo, Hulu, dan beberapa perusahaan lain yang menayangkan materi mereka melalui situs ini sebagai bentuk program kerjasama. Hurley dan Chen pertama kali mendapatkan ide untuk mendirikan situs ini karena mereka mengalami kesulitan untuk membagi video. YouTube sendiri mulai menjadi startup teknologi setelah menerima investasi dari Sequoia Capital sebesar 11,5 juta US dollar. Video pertama yang diunggah di situs ini berjudul Me at the Zoo, yang menayangkan salah satu pendiri YouTube saat berada di kebun binatang San Diego. Video ini diunggah pada 23 April tahun 2005 dan masih dapat dilihat hingga saat ini. Saya Kelson dan saya akan menjelaskan tentang kelebihan YouTube. Nah, yang pertama ini YouTube dapat menjadi sumber informasi bagi kebanyakan orang. Di sini kita bisa temukan banyak sekali informasi tentang berbagai hal. Misalnya review sebuah barang, berita yang terlewat, infotainment, informasi tempat wisata, dan masih banyak lagi. Dengan semakin banyaknya pengguna internet sekarang, YouTube bisa menjadi sumber informasi yang kuat. Nah, yang kedua, kelebihan YouTube ini dapat menjadi tempat media promosi. Ini salah satu kelebihan YouTube yang sangat baik. YouTube bisa menjadi sebuah media promosi bagi Anda yang mempunyai produk yang ingin dipromosikan. Anda bisa mempromosikan apa saja di sini, mulai dari jasa, produk, tempat wisata, dan sebagainya. Nah, kelebihan yang ketiga adalah sumber penghasilan. Jadi di YouTube ini si pengguna video akan mendapatkan penghasilan dari video yang dibuatnya dengan cara mendaftarkan channel YouTube-nya ke Google AdSense. Setelah didaftarkan, nanti video YouTube akan tampil banner-banner iklan di dalam video. Banner tersebut akan menghasilkan uang jika dilihat oleh banyak penonton. Nah, kelebihan yang keempat adalah dapat menjadi sumber hiburan yang kaya akan kreativitas. Jadi di dalam YouTube kita dapat menonton banyak video-video yang menghibur seperti parodi dan lain-lain. Dan yang kelima, di YouTube, kelebihan YouTube ini, di YouTube kita dapat melakukan live streaming seperti live streaming bermain game, masak, podcast, dan lain-lain. Saya Howard dan saya akan menjelaskan kekurangan YouTube. Kekurangan YouTube yang pertama adalah masih banyak berita hoax atau berita yang tidak sesuai dengan sumber. Hal ini memang kerap terjadi di YouTube. Masih ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan menebar fitnah. Mungkin pihak YouTube bisa memberi tindakan atas hal ini. Kekurangan yang kedua, masih ada banyak konten-konten yang mungkin tidak pantas dilihat oleh anak-anak dengan kategori 18+. Masih ada video-video yang berbau dewasa yang tidak ada verifikasi alias bisa langsung diakses siapa saja. Hal ini ditakutkan terbuka oleh anak-anak disengaja maupun tidak. Kekurangan yang ketiga, ada beberapa negara yang memblokir YouTube. Beberapa negara yang memblokir YouTube antara lain adalah Cina, Turki, Iran, Korea Utara, dan masih ada lagi. Ada berbagai alasan mengapa di sana YouTube diblokir. Di antaranya adalah poin di atas, yaitu tentang kevulgaran konten. Isi dan fitur. Fitur eksplorasi. Fitur ini mengakses ke halaman tujuan untuk beberapa kategori konten populer seperti gaming, musik, fashion, kecantikan, belajar, dan masih banyak lagi. Fitur skip atau melewati untuk mempermudah penonton mencari bagian video yang diinginkan dalam sebuah video berdurasi panjang. Fitur ini dapat melompat 10 detik setiap kali di double klik. Fitur Story hanya dapat digunakan oleh kreator yang memiliki channel YouTube. Story adalah video singkat yang menghubungkan sang kreator dengan penonton lebih santai kapan saja dan di mana saja.
Story akan berhenti ditayangkan setelah 7 hari atau 1 minggu. Beranda akan menampilkan upload terbaru dari creator yang Anda subscribe atau berlangganan, dan video yang direkomendasikan adalah video kategori yang paling sering Anda tonton. Trending. Pada tab trending, Anda dapat menemukan video yang sedang populer di YouTube. Anda dapat men-scroll semua video atau memilih kategori tertentu untuk melihat video yang terkait kategori itu saja. Subscription. Anda hanya akan melihat video dari channel yang Anda subscribe atau berlangganan. Anda juga dapat melihat daftar channel tersebut di bagian atas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang YouTube itu bermanfaat bagi siapa aja sih? Namun, yang kita bahas di sini bukan sekedar YouTube itu bermanfaat bagi semua orang dan semua kalangan. Bukan hanya itu, namun kita akan menjelaskan secara lebih detail. Siapa aja sih yang mendapatkan manfaat dari YouTube dan seperti apa saja manfaatnya? Yang pertama, YouTube bermanfaat bagi para pebisnis. Manfaat YouTube untuk para pebisnis adalah sebagai sarana mereka untuk memperkenalkan brand atau memperluas jangkauan pasarnya. Memperkenalkan brand. Untuk para pebisnis, membuat video produknya merupakan sebagian kecil dari usaha promosinya. Dan sudah banyak bisnis ataupun toko online yang memanfaatkan YouTube sebagai media promosinya. Karena dengan memperkenalkan brand melalui YouTube, kita akan lebih mudah untuk mengetahui produk tersebut. Umumnya, para pebisnis memperkenalkan brandnya melalui iklan-iklan yang sering muncul saat kita sedang menonton video di YouTube. Memperluas jangkauan pasar. YouTube mampu menjadi wadah untuk para pebisnis memperluas jangkauan pasarnya. Karena hampir semua masyarakat yang menggunakan internet juga menggunakan YouTube. Sehingga produk yang ditawarkan akan lebih luas jangkauannya karena dapat dilihat oleh semua pengguna YouTube di Indonesia. Dengan memperluas jangkauan pasar, maka akan lebih berpeluang untuk para pebisnis meningkatkan pelanggannya. Yang kedua, YouTube sangat bermanfaat bagi para pelajar dan mahasiswa. Karena YouTube dapat memberikan banyak informasi, dapat menjadi sarana belajar, sharing video dengan teman, melatih kreativitas, dan menjadi motivasi bagi para pelajar dan mahasiswa. Memberikan banyak informasi. Seperti yang kita ketahui, YouTube merupakan salah satu platform yang banyak memberikan informasi. Untuk para pelajar dan mahasiswa, kita bisa mendapatkan banyak informasi dalam bidang pendidikan. Seperti video tentang perkembangan pendidikan di Indonesia saat ini, video orang yang sharing tentang pengalamannya ketika mendapatkan beasiswa, dan yang lainnya. Sebagai sarana belajar, tidak jarang kita menemukan video-video animasi yang menjelaskan pelajaran di YouTube. Tentunya, ini akan sangat membantu kita sebagai para pelajar, apalagi jika kita lebih bisa menghafal melalui visual. Kita akan lebih mengerti daripada membaca di buku. Sharing video dengan teman. Kita dapat membantu teman kita yang kesulitan dengan membagikan video pelajaran yang mungkin dapat diandalkannya. Melatih kreativitas. YouTube bisa menjadi wadah bagi para pelajar dan mahasiswa untuk menuangkan kreativitasnya. Kita dapat menuangkan kreativitas kita dengan mengunggah video di YouTube. Menjadi motivasi. YouTube menjadi situs yang dapat membuat pelajar dan mahasiswa menjadi termotivasi untuk maju. Contohnya, jika pelajar atau mahasiswa tersebut sering menonton pengalaman orang yang berkuliah di luar negeri, maka dirinya juga akan terpacu untuk melakukan hal yang sama. Yang ketiga, YouTube juga bermanfaat untuk para kreator video di platform tersebut, yaitu sebagai sarana menuangkan kreativitas dan sumber penghasilan. YouTube sebagai sarana menuangkan kreativitas sama halnya dengan yang telah dijelaskan di manfaat YouTube untuk pelajar dan mahasiswa, yaitu kita dapat menuangkan kreativitas dengan mengunggah video di YouTube. Sebagai sumber penghasilan, YouTube tidak semena-mena hanya menyediakan platform untuk kita, namun untuk para kreator, YouTube juga akan memberikan pendapatan untuk mereka setiap mereka menyentuh angka yang telah ditentukan. Yang keempat, YouTube bermanfaat bagi semua orang. YouTube bermanfaat bagi semua orang, yaitu dengan memberikan informasi, hiburan, dan sebagai sarana untuk belajar hal-hal baru. YouTube sebagai sumber informasi. Contohnya, kita hendak mengetahui perkembangan virus corona di Indonesia saat ini, tapi kita malas nonton TV. Maka kita tinggal mencari di YouTube dan akan muncul banyak video tentang perkembangan corona. YouTube sebagai sumber hiburan. YouTube memiliki berbagai jenis video hiburan seperti video parodi, game, lagu, dance, dan lainnya. Setiap orang memiliki versi hiburannya masing-masing.
sehingga YouTube sangat cocok sebagai sumber hiburan masyarakat. YouTube sebagai sarana belajar hal-hal baru. Contohnya, kita ingin mengetahui tentang informasi cara menjahit. Kita hanya perlu mencari cara menjahit di YouTube dan akan muncul berbagai video dengan berbagai versi di YouTube tentang cara menjahit yang baik dan benar. Ini tentu sangat membantu kita untuk belajar tentang hal-hal baru. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa YouTube sangat bermanfaat dan sifatnya juga universal, yaitu dapat digunakan oleh semua orang. Selama karantina, siswa juga dapat memanfaatkan YouTube untuk melatih kreativitas pelajar. YouTube bisa menjadi wadah pelajar untuk menuangkan atau melatih kreativitas mereka. Jika seorang pelajar dapat membuat dan mengupload video sendiri ke YouTube, maka pelajar tersebut telah dianggap mengerti teknologi. Dengan begitu, pelajar dapat mengelola channel YouTube-nya sendiri, tentunya dengan konten yang positif dan dapat memberikan manfaat bagi orang lain juga. 2. Menjadi motivasi pelajar. Tanpa kalian sadari, YouTube bisa menjadi situs yang dapat membuat pelajar menjadi termotivasi untuk maju. Contohnya, jika pelajar tersebut sering menonton pengalaman orang yang pernah berkuliah di luar negeri, maka dirinya juga semakin terpacu untuk melakukan hal yang sama. Sehingga pelajar dapat belajar lebih keras untuk dapat berkuliah ke luar negeri. Hal-hal kecil dari YouTube dapat memberikan pelajar manfaat di atas juga dapat kalian praktekkan. Apabila kalian ingin semakin termotivasi dan menjadi lebih baik, kalian dapat memilah-milah untuk subscribe channel YouTube yang memang bermanfaat dan memiliki konten yang sesuai dengan minat kalian.